Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik dan sehat selalu ya. Apalagi di kondisi yang sekarang ini, yaitu kondisi masa pandemi. Yang paling pasti kalian jangan lupakan yang namanya protokol kesehatan, yaitu yang 3M. Pertama, menggunakan masker kalau kalian lagi keluar rumah, terus menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan doa tadi ilmu kita yang kita dapat pada hari ini itu bisa menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian isi presensi yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp. Jadi untuk pengisian link presensinya itu dimulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jadi ibu ingatkan ya untuk mengisi link presensi yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya ibu mau nanya dulu nih, minggu kemarin kalian masih ingat kan pembelajaran sebelumnya apa? Ya, betul sekali. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai virus, yaitu mulai dari sejarahnya, ciri-cirinya, kemudian replikasinya. Nah, untuk hari ini ada yang tahu? Ya, betul sekali. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi, peranan, dan pencegahan serta pengobatan virus. Nah, sebelumnya ibu mau tanya lagi nih. Waktu kecil kan kita sudah melakukan yang namanya vaksin. Kira-kira kalian tahu nggak sih mengapa waktu kecil, terutama waktu masih bayi gitu beberapa bulan kita sudah melakukan yang namanya vaksin? Ya, betul sekali. Nah, tujuan dari vaksin itu yang pasti adalah untuk kita terhindar dari berbagai macam penyakit serta untuk menjaga imun kita agar selalu kuat. Nah, dari pembelajaran hari ini harapan ibu semoga kalian nanti bisa mendeskripsikan dan juga menganalisis apa itu klasifikasinya, terus peranannya, dan juga pencegahan virus. Oke, mungkin langsung saja ya kita mulai materi yang pertama. Oke, langsung ya kita mulai dari materi yang pertama, yaitu klasifikasi. Nah, dalam klasifikasi ini berdasarkan taksonnya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada famili, yang kedua itu ada genus, dan yang ketiga itu ada spesies. Dimana untuk famili ini itu diakhiri dengan viridae, dan genus diakhiri dengan kata virus. Begitu juga dengan spesies, diakhiri dengan kata virus. Ini 3 takson klasifikasi virus. Nah, contohnya itu yang pertama itu ada, kita mulai dari famili dulu ya, yaitu Poxviridae, dan genusnya itu ada Orthopoxvirus, dan spesiesnya itu ada Pyrrholavirus. Dimana ini merupakan virus dari cacar. Nah, ini adalah berdasarkan taksonnya. Kemudian dasar pengklasifikasian itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada tidaknya selubung dalam nukleosida, di mana nukleosida ini adalah gabungan dari selubung protein dan juga asam nukleat dari virus. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada virus yang berselubung, yang terdapat piloprotein dan juga glikoprotein. Contoh virusnya itu ada poxivirus, herpesvirus, dan juga togavirus. Dan yang kedua itu ada virus telanjang, di mana virus telanjang ini itu tidak memiliki selubung nukleosida. Contohnya itu adalah popovirus, adenovirus, dan picornavirus. Kemudian
Kemudian dasar klasifikasi yang kedua yang itu ada asam nukleat yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu kan, jika asam nukleat pada virus itu bisa terdiri dari DNA saja atau RNA saja. Nah, kalau yang DNA saja itu contohnya adalah parvovirus. Sementara untuk yang RNA itu contohnya adalah picornavirus. Selanjutnya yaitu adalah berdasarkan jumlah kapsoner, di mana jumlah kapsoner ini maksudnya kapsoner ini adalah bagian dari kapsid atau yang di kepala virus itu merupakan subinti struktural dan juga morfologi. Terdapat 5 jumlah kapsoner. Yang pertama virus 32 kapsoner, contohnya itu ada parvovirus. Yang virus 60 kapsoner, contohnya itu ada picornavirus. Kemudian virus 72 kapsoner, contohnya papovirus. Kemudian virus 162 kapsoner, contohnya itu ada herpes virus. Dan virus 252 kapsoner itu ada adenovirus. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan tipe genom dan juga reproduksinya. Untuk tipe genom dan reproduksinya itu terbagi menjadi 7 tipe. Yang pertama, tipe pertama yaitu DNA utas ganda, contohnya herpes virus. Kemudian tipe kedua DNA utas tunggal, contohnya itu MPM, di mana reproduksinya itu menggunakan replikasi. Kemudian tipe yang ketiga yaitu RNA utas ganda, dan juga ini reproduksinya menggunakan replikasi, contohnya ada reovirus. Dan kemudian tipe 4 itu ada RNA utas tunggal positif, contohnya itu ada polio, dan juga reproduksinya menggunakan replikasi. Dan tipe yang 5 itu ada RNA utas tunggal negatif, contohnya itu rabies, dan sama reproduksinya juga menggunakan replikasi. Dan yang keenam itu ada RNA utas tunggal negatif positif dengan DNA perantara, contohnya itu ada S, di mana untuk reproduksinya ini menggunakan transkripsi balik. Begitu juga dengan tipe 7 RNA utas ganda dengan RNA perantara, contohnya itu ada heparnavirus. Nah, selanjutnya itu klasifikasi berdasarkan bentuk dasar. Yang pertama yaitu virus isohedral, di mana bentuknya itu berupa rotasi dan juga ada batasan gitu ruang, contohnya itu ada virus polio. Kemudian yang kedua itu ada virus helikal, di mana virus helikal ini sama juga memiliki rotasi gitu, dan juga bentuknya itu seperti batang panjang atau helix, contohnya ada virus flu. Nah, selanjutnya itu virus kompleks. Nah, kalau virus kompleks ini itu biasanya lebih kompleks, itu mulai dari kepala, leher sampai ekornya. Contohnya itu adalah virus cacar. Yang terakhir itu klasifikasi berdasarkan jenis sel inang, di mana berdasarkan jenis sel inang ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu virus yang menyerang bakteri, contohnya itu adalah bakteriophag. Terus yang kedua yang menyerang tanaman yaitu TMP atau tobacco mosaic virus, dan juga tugro. Ini biasanya menyerang pada tumbuhan padi. Dan yang ketiga itu yang menyerang virus yang menyerang hewan itu ada rabies dan juga flu burung. Dan yang terakhir itu adalah menyerang manusia, contohnya itu adalah virus polio, HIV dan juga flu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai klasifikasi virus. Nah, selain klasifikasi virus, ada pun peranan dari virus, baik itu peranan menguntungkan maupun merugikan. Mungkin yang pertama dulu ya Ibu bahas. Yang pertama itu peran menguntungkan ini. Yang pertama ini adalah teknologi replikasi genetika atau manipulasi informasi genetika. Contohnya itu adalah terapi gen. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan virus vaksin, di mana dalam virus vaksin ini ada selubung virus yang ternyata bisa digunakan sebagai untuk membentuk kekebalan tubuh gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada pengobatan secara biologis. Nah, untuk pengobatan secara biologis ini biasanya tujuannya untuk membunuh atau melawan baik itu jamur, bakteri, dan juga patogen lainnya. Contohnya itu adalah bakteriophag yang dapat membunuh bakteri patogen. Dan yang terakhir itu ada
pemberantasan hama virus, di mana contohnya itu ada virus bakulovirus yang berfungsi sebagai bioinsektisida, sehingga virus bioinsektisida ini merupakan virus yang ramah lingkungan. Maka dari itu bisa digunakan dalam pemberantasan hama serangga. Nah, selanjutnya yaitu ada peranan merugikan dari virus. Yang pertama itu yang menyerang manusia. Nah, yang satu itu ada penyakit gondongan, di mana penyakit gondongan ini adalah suatu pembengkakan kelenjar lidah. Jadi orang yang menderita penyakit gondongan ini biasanya saat menelan makanan atau menelan ludah itu akan terasa nyeri sekali gitu. Contoh virusnya itu adalah paramisovirus, dan yang kedua itu ada cacar, di mana contoh virus dari cacar ini adalah varicella. Biasanya untuk cacar ini kan terjadi pada saat yang rentan gitu anak kecil, di mana gejalanya itu berupa ruam di bagian kulit dan juga demam. Nah, yang ketiga itu ada AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, di mana ini adalah suatu penyakit akibat pola hidup yang tidak sehat seperti narkoba, terus kemudian melakukan seks bebas, terus kemudian itu bagian dari kaum homoseksual. Nah, gejalanya itu biasanya yang pasti akan selalu lesu ya, terus demam, dan selain itu untuk AIDS sendiri itu biasanya menularnya itu bisa melalui jabatan tangan, terus menggunakan alat makan atau alat mandi yang bergantian, terus kemudian berhubungan seks dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada penyakit herpes, di mana herpes ini merupakan infeksi pada bagian sel epitel. Nah, herpes ini biasanya menular itu melalui cairan gitu. Selanjutnya itu ada penyakit hepatitis. Nah, hepatitis ini adalah berupa gangguan fungsi hati dan juga kelenjar empedu. Dan biasanya orang yang menderita hepatitis ini ada berbagai macam tipe, ada yang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Dan penularannya juga melalui berupa cairan dan juga penggunaan alat makan atau alat mandi yang secara bergantian. Nah, yang terakhir itu ada poliomyelitis, di mana ini adalah suatu penyakit polio. Ini juga yang paling rentan terkena itu adalah anak kecil, dan apabila terkena sampai sumsum tulang belakang itu biasanya akan mengalami yang mana kelumpuhan. Selanjutnya itu peranan merugikan yang menyerang hewan. Yang pertama rabies. Mungkin kita sudah pernah mendengarkan rabies itu yang bisa disebut dengan penyakit anjing gila gitu. Dimana penyakit rabies ini disebabkan oleh virus rhabdovirus. Nah, selain itu gejala yang dialami oleh hewan tersebut itu biasanya yang pasti lesu, gelisah, terus kemudian mengeluarkan air liur yang berlebihan, dan juga yang pasti dia akan ada keinginan untuk selalu menggigit, baik itu mau menggigit benda ataupun manusia. Dan yang kedua itu ada penyakit mulut dan kuku. Nah, penyakit mulut dan kuku ini biasanya rentan terjadinya tuh pada hewan ternak, dan gejala yang dialami hewan tersebut itu mulai dari dehidrasi, terus kemudian sulit untuk berdiri dan selalu mengeluarkan air saliva. Selain itu juga produksi susunya itu biasanya menurun. Nah, yang ketiga itu adalah tetelo. Nah, tetelo ini disebabkan oleh virus NCD atau Newcastle disease, di mana tetelo ini itu terjadi pada unggas. Dan yang terakhir yaitu tumor atau putit. Nah, ini biasanya terjadi virus yang disebabkan atau menyebabkan tumor pada sel epitel dan juga membran mukosa. Nah, yang terakhir itu peranan merugikan pada tumbuhan. Yang pertama itu TMP, di mana tobacco mosaic virus, mungkin yang sudah Ibu jelaskan di awal pertemuannya terkait sejarah penemuan virus, di mana TMP ini adalah suatu penyakit pada daun yang terdapat bercak-bercak berwarna kuning. Terus yang kedua itu ada PYPD, potato yellow dwarf virus, di mana penyakit ini menyerang pada tumbuhan kentang. Dan yang terakhir itu ada tubro. Nah, tubro ini adalah virus yang menyerang pada padi, dan biasanya menyebabkan tumbuhan padi tersebut terhambat dan juga menjadi kerdil. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan virus. Nah, pencegahan virus itu yang pertama itu adalah vaksin virus. Mungkin kita sudah mengenalkan apa itu vaksin, di mana vaksin itu adalah suatu
formula yang ada dalam tubuh virus, baik itu virus mati maupun virus hidup, kemudian virus tersebut disuntikan ke dalam tubuh manusia atau ke tubuh orang yang memerlukan, tujuannya untuk meningkatkan atau mempertahankan imun. Dan yang kedua itu ada interferon. Nah, interferon ini adalah protein yang dihasilkan oleh hewan dan juga sel biakan sebagai respon gitu, sebagai respon terhadap virus, dan fungsinya itu untuk mereplikasi virus di dalam sel, untuk menghambat replikasi maksudnya. Dan yang terakhir itu ada kemoterapi antivirus, di mana kemoterapi antivirus ini adalah senyawa antivirus yang digunakan dalam pengobatan atau pencegahan virus. Contohnya itu biasanya ada amantadin, terus argedon dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan, dan Ibu sedikit mereview ya. Yang pertama itu klasifikasi. Tadi kan klasifikasi sudah Ibu jelaskan, ada berdasarkan taksonominya itu ada 3, yaitu famili, genus, dan juga spesies. Nah, sementara dasar pengklasifikasian itu ada 6. Yang pertama ada tidaknya terhubung dalam nukleosida, yang kedua itu ada asam nukleat, yang ketiga ada jumlah kapsoner, yang keempat itu ada tipe genom dan reproduksi, dan yang kelima itu ada bentuk dasar, dan yang keenam itu ada jenis sel inang. Nah, selanjutnya itu terkait peranan, itu ada yang menguntungkan mulai dari replikasi genetika, terus pembuatan vaksin protein, terus pengobatan secara biologis, dan juga pemberantasan hama. Nah, untuk yang merugikan ini ada terbagi menjadi 3, ada yang menyerang manusia, ada yang menyerang hewan, dan juga tumbuhan. Dari peranan tersebut ada pun upaya untuk mencegah terserangnya virus. Yang pertama itu dengan melakukan vaksin, yang kedua itu dengan interferon, dan yang terakhir itu menggunakan kemoterapi antivirus. Nah, oke, selanjutnya setelah ini silahkan kalian kerjakan lembar peserta didik yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp. Kerjakan secara berkelompok ya. Silahkan diskusi dengan teman-temannya, dan jika ada yang ingin tanyakan baik itu terkait materi maupun tugasnya, langsung tanyakan saja kepada Ibu. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa menjadi berkah buat kalian dan bisa dipahami. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini Ibu masih banyak kurangnya dan juga ada salah-salah kata. Selain itu juga Ibu mau mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang 3M itu, menggunakan masker, terus menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya silahkan kalian pelajari mengenai materi bakteri. Jadi sebelum masuk nanti pelajari dulu materinya, biar ada yang ditanyakan langsung tanyakan saja. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.